Dia bacanya si u salah, dan huruf sanya itu yang belakang itu adalah sa titik bawah. Jadi seharusnya jadi si u sa titik bawah ya. Salah. Nah, kenapa itu dibacanya ku panjang? Karena memang di tabel ada eh, pembacaan kayak gitu gitu. Walaupun kalian harus jeli ya sama misalnya eh, jadi dia itu bentar, dia kan gini. Ini bacanya ku. Tapi ada hampir mirip kayak gitu. Dia gini. Terus ini rada ngerual dikit. Ini bacanya KR titik bawah. Ker. Kalau dia dibaca cerah, itu dia harusnya yang di bawah ini pancingannya panjang. Ini bacanya kera. Gitu, guys. Next ke nomor 4. Ini panjang sih. Boleh dilihat-lihat dulu. Ada nomor 4. Amin, 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 amin. Oke, coba gue kasih inilah ya, oret-oretan bentuk aksaranya. Ada nggak nih yang bisa jawab? Hampir dikit lagi, Hai Indonesia. Dikit lagi. Oke, Aryo, hampir lagi, hampir mirip. Akmal, Akmal. Jadi pembacaan yang benar itu adalah pembacaannya si Akmal. Hampir mendekati, hampir mendekati. Jadi dia membacanya itu nga, n titik atas, nga. Jadi dia ginilah ya, gue nggak ada simbol yang kayak Akmal. Ngaran, ni, ka, nang. Nah, yang belakang itu eh eng ya, apa ya, eng ya, aku lupa istilahnya. Jadi dia gini guys, dia itu huruf, aduh, Bill bisa hapusin papan tulisnya nggak Bill? Layarnya gue kok nggak bisa ngapus. Sih cerita apa bang? Kenapa? Kok ora iso dihapus ini layarnya, coret-coretannya. Ini bisa dihapus, tapi kok yang tadi nggak bisa ya? Di zoom-nya sih ini. Oh, oke, oke. Bisa nih, bisa. Next.
ke yang tadi. Nah, nah udah ini aja yang tadi yang jawabannya. Next, Bill. Next. Next. Nah, jadi ini ya guys, kalian harus jeli juga lihat uh, simbolisasi dari N pancing atau N vokal. Ang, kayak bawang, ang di bagian belakang ini nih. Jadi dia huruf nga gini, terus ketemu ra, ngara, terus ada huruf na gini, yang dia di bawahnya ketemu huruf na lagi, pasangan na, yang kayak kursi, terus huruf i, ini jadinya ngaran ni, terus di sampingnya ada aksara k, gini. Nah, di belakang itu ada huruf na, yang dia punya tanda ini nih, kecil. Si tanda ini. Jadi dia ngarani kanang. Oke, sampai sini ada yang mau tanya atau menanggapi atau apa deh? Boleh terserah, mau nanya boleh apa terserah. Oke, Bill, sementara next lagi, Bill. Next, Bill. Next, Bill. Teknisi next. Aduh. Nah, hapus buat oret-oretannya bisa nggak? Oke, ini eh gue minta eh, satu orang yang bisa baca, nanti gue traktir eh, ayam juara atau ayam Mas Roni deh. Kalau ada yang bisa baca ini dengan betul. Kecuali anak-anak kama ya, anak-anak riset dan keilmuan. Jadi silakan guys.
Waduh, waduh, siapa ini? Ya, anak 25 dong. Wah, parah nih. Anak 24. Parah nih anak 24 nih. Wah, aduh. Ya udah, Bill, next Bill. Aduh. Berarti hangus ya, nggak ada juara-juaraan. Oke, jadi gitu ya, guys. Jadi buat pembacaannya, ini salah satu eh, baris pertama dari sebuah prasasti. Itu ada swasti, syaka, warsha, tita, 823, caitra, masa. Nah, eh Bill, eh, next ke bagian berikutnya. Next slide berikutnya. Nah, ini anak 25 aja nih. Anak 25, anak 25. Jujur panjang sih ini. Ada berapa kata ya kis-kis ini? Hmm, 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 hmm. Ada 8 kata. Ya, ya, ya enggak sih. Kalian bacanya sesuai pembacaan kalian aja. Kan kalian juga belum begitu tahu ini katanya harusnya apa penggalan-penggalannya gitu. Langsung ditulis semua aja gitu tanpa spasi juga nggak apa-apa. Anak 25 aja ya.
Oke, ada yang bisa? Oke, bener banget pembacaannya Alfian. Boleh next teknisi, gue jelasin dikit. Next teknisi. Nah, bener pembacaannya Alfian itu bener banget. Jadi kita bisa lihat gimana bentuk wirama itu kalau di sebuah kata gitu. Ini katanya yang sudah dipenggal penggal-penggal sesuai dengan bahasa Jawa, bahasa Kawinya gitu. Tapi nanti ketika kalian eh, UTS itu kan kalian bakal diminta membaca mungkin eh, dua, mungkin 3 sampai 4 baris gitu, mungkin tiga lah, 3 baris gitu. Kalian coba buat baca dulu per kata, per huruf. Ma, nu, so, dicoret-coret aja di kertas jawaban kalian. Baru kalian kira-kira si kata ini membentuk kata yang seperti apa gitu. Walaupun kata yang kalian penggal-penggal kalian cocokkan itu tidak sesuai dengan bahasa Jawanya, tapi pembacaan kalian benar kalau itu kayak huruf ma, huruf sa, huruf na, itu pasti nilainya oke gitu, nilainya penuh gitu. Kalian harus jeli lihat si huruf itu gitu. Misalnya kita lihat ya di sini ini ada huruf ma di sini, huruf huruf ma, terus ada na, manu, terus ada sa, manu, su, terus ada ka yang dia di gini, ini lebih panjang dari huruf K-nya, berarti dia mati. Manusuk. Next, ke bagian berikutnya, itu ada huruf La, gini, terus dia kedapatan pasangan Ma, lemah, terus ada wisargah atau H, titik bawah ya, lemah, terus di sampingnya itu ada kebu, jadi huruf K, nah
huruf yang menurut gue paling gampang dihafalin adalah huruf huruf ba karena dia bentuknya mirip love. Huruf ba, ada u, terus ada huruf a, kebua, terus ada huruf na, di pangkon, di paten, kebuan, selanjutnya ada kebuan lagi, double, kebuan, kebuan dua kali. Nah, terus ada i taji, huruf i itu kayak gini, i, terus ada huruf ta, terus huruf ja, ji, terus ada wate, huruf wa itu kayak gini, ya hampir kayak gitu, terus huruf wa, terus huruf ta, terus wate, terus ada huruf k, di pangkon, ngek, terus ada yang paling terakhir ini nih, rada susah karena dia da, gini, terus dia ada pasangan dari ma, dema, ada u, terus di atasnya ada anuswara, demung. Oke, gitu ya guys. Next, teknisi. Tolong dihapus coret-coretannya. Nah, ini gue mau tolong teknisi di Zoom bagian awal, baris yang itu bagian awal, yang swasti. Lagi. Lagi, oke. Segini cukup lah ya kelihatan. Gue pengen kita membedah prasasti ini, kita baca bareng-bareng ya. Jadi kalian boleh open mic, kalian boleh nyebutin ini bacanya swa, ini bacanya sedih atau sebagainya. Jadi kita kayak ngaji lah istilahnya. Jadi gue mulai ya. Bagian yang awal ini dia adalah adek-adek. Bentar. Bagian yang awal ini adalah adek-adek dua ini. Kalian tidak usah hidokan. Kalau nanti BTW ini gue tahun lalu angkatan gue dapat ini. Nanti kan jadi sistemnya itu guys di UTS-nya Mbak Ria, setiap orang itu bakal dapat prasasti yang berbeda dengan temen di kiri dan kanannya. Jadi nanti ada prasasti kode A, kode B, kode C, dan kode D. Biar acak gitu dan peluang untuk mungkin ada yang mencontek atau apa itu sedikit dan gue kebetulan dapat si prasasti ini nih. Gue inget banget gue baca prasasti itu dan ketika gue cari dapatlah prasasti ini. Kalau di prasasti kalian nanti kalian dapat yang kayak gini, kalian tulis aja di depan garis dua kayak gini. Atau kalian boleh tiru aja dia bentuknya seperti apa. Dia bentuknya seperti apa. Misalnya kan ini kan kayak gini ya. Gini. Nah, next di huruf yang berikutnya itu bacanya apa, guys? Swa, oke. Wah, Swa, oke. Swasti. Lanjut. Sti, Swasti. oke. Lanjut ini. Saka. kakak, Sa, ka, oke. Lanjut. Wa. Wa apa? Wa panjang. Oke, wa panjang. warna, Terus setelah itu, setelah wa, Ersa. setelah wa, warna, dan setelah sa, setelah wa, sena, apa? sena kak, Kurang tepat. Yang lain? Ersa. Oke, resa. Di. Nah,
Yang unik adalah di sini guys. Jadi huruf sa itu kan ada 3 ya. Sa yang dia biasa kayak gini, terus sya, SYA yang disimbolkan S coret atas, sya, dan yang sa kayak gini, sa yang dia kayak gini nih. Dia SHA, bacanya itu kayak sha gitu loh, kayak kalau huruf Arab tuh yang muslim mungkin huruf Arab tuh kayak short. Jadi kalau sa biasa itu kayak sa, kayak sin, kalau sya itu kayak shin, dan sha itu kayak short, short gitu. Itulah. Nah, ini di bagian atasnya itu dia ada ada apa ya? R-nya, dan ternyata dia dikasih, dugaanku ya mungkin dia dikasih vokalisasi panjang. Karena dia kayak sa-nya itu ada ini loh, ada lebihannya ini. Ini ya nggak tahu deh apakah itu benar panjang atau bukan, tapi kalau secara tata bahasa dia cuma dibaca warsa aja, bukan warsa gitu. Tolong teknisi dihapus coret-coretannya, kita bergeser. Oke, bergeser setelah warsa. Oke, setelah warsa apa guys? Tita. Tidak. Tita. Oke, bergeser. Angka ini. 808. Oke, benar. Ajijan 808. Masih ya? Gimana? Terus bergeser teknisi. Asju. As. Kelebihan. Kelebihan. Dikit lagi ke kiri. Teknisi ke kiri lagi sedikit. Ke kiri. Sorry, ke kiri dikit. Nah, lagi. Kelebihan banyak ini. Enggak. Yang huruf A itu loh setelah angka. Nah, itu apa guys? Setelah angka, sorry. Enggak. Lagi ke kiri loh huruf A. A. Itu setelah belakang angka 8. 808. Nah, oke. Setelah angka apa guys? Asaji. eh Bagian sanya huruf sa benar, tapi lihat dia ada garis ke bawah. Itu U. Asuji. Asu. Oke. Ya, Asuji. Selanjutnya, setelah Ji, Ca. Ca. bukan Ja. Setelah Ji, Ca. Ca. Bukan ca. ini kan Ji kan. Mana nih coret-coretannya? Ya, oke bener masa. Ini ma, sha, masya. Geser. Ti. Ti, oke. Next, teknisi geser. Tito. Oke. Ti. Kelebihan gesernya.
Ini. Nah, ini guys, mungkin banyak yang nggak ngeh ya sama yang tadi. Ini yang tadi kan ada yang nanya, kenapa kok huruf ta, THA-nya itu ta, itu kok berbeda gitu dibanding yang di tabelnya Baria gitu. Yang di tabel yang aku share, oke nanti materi ini bakal gua share ya. Di tabel yang aku share kan dia huruf tanya tuh kayak ew, kayak kayak apa ya? Gini lah. Nah, itu hampir mirip nih guys sama yang ini. Dia kan gini. Jadi kayak huruf G, G kapital. Ini THA, jadi ini bacanya T. Next, setelah T, 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 Pamca, T, apa? Pa, Apa? pamca, Pakca, Panca, panca, A panjang ya, panca. Terus misu, 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 oke, ku, misu. Terus misu. Bill yang ini belum Bill ya. Yang ini apa? Ya kan gitu kan apa sih kala, kala, Eh belum bukan kala ini. Apa tadi ada yang mau jawab? Gak apa-apa salah guys. A, Ya huruf K. Terus bagian bawahnya ini yang kayak ekor itu, meliuk-liuk itu. kelabang Teta, Apa? Bukan. Jadi dia adalah ker guys. Jadi dia kan huruf K gini. Ngek gini kan. Nah, kalau nanti kalian lihat ada semacam ekor di bawah yang dia itu hampir meliuk kayak gini atau dia di belakang terus dia gini, itu dia K R titik bawah. R titik bawah. Itu bacanya ker. Sorry. Bentar. Tadi ada yang jawab kelah nggak? ada kak, ada kak Oke, sorry guys. Itu bener kelah ternyata. Sorry, gue salah huruf yang ini nih. Oke, siapa tadi yang jawab kelah? saya kak, Octaviano ya? Oke, itu bener kelah. Sorry guys. Gue kira yang ini. Sorry. Nah, itu jadi harus jeli ya. Karena walaupun kalian udah sering lihat aksara gitu, kadang terkecoh gitu dengan beberapa bentuk aksara yang lain. Oke, bener itu su, kla. Terus sampingnya paksa, paksa paksa, pa, sa, paksa, bener. S titik bawah ya kak, Ya, S titik bawah, paksa, buah wasa, ma, apa, wasa, biasa wasa. Nah, wasa atau was? Wasa, Wasa atau was? puasa, Itu was.
Ini was. Was itu nama hari. Jadi baris yang pertama kita baca ini kan dia menyebutkan Yokes. Ya, lagi zoom nih. Yuk, yuk. Jadi di bagian baris pertama itu kita membaca angka tahun dan juga bagian awal dari sebuah prasasti. Kayak tadi kita udah membaca Swasti Saka Warsapita 808 yang artinya selamat tahun baru Saka telah berjalan 808 Saka. Terus dilanjut Pancami apa tadi yang bulan yang masa ya tadi apa masa terus Pancami Cukla Paksa tanggal ke-15 bulan Paro Terang. Nah, was ini nama hari. Nama hari terus lanjut sebelahnya Bil. Lanjut setelah was. Emang yang tadi yang kalian tanyain gimana cara membedain panjang dan juga paten. Kalau kita lihat-lihat sih polanya di prasasti ini, paten tuh dia lebih panjang dibanding vokalisasi ya. Kayak nih di sini dia ada paten juga. Yuk lanjut setelah was. Mani. Apa? Bener-bener tadi Halila apa? Mani kak. Gimana? Mani. Oke. Umanis. Nis. Was umanis. Terus selanjutnya Bu. Bu. ya, dia bentuknya kayak love, tapi love yang nggak lancip bawahnya, kayak hati gitu. Itu huruf ba. Bu, geser teknisi. Ini selanjutnya aksara yang sama, atas bawah itu yang atas konsonannya, yang bawah ligaturnya. Bu, Nuang gua. bukan. Lihat tabel, lihat tabel. Lebah. Bu, bu. Yang lain, yang lain. Bawah. Apa, Aryo? Bawah. Bawah. Bukan. Lebah kak. Udah. Apa? Oke, benar siapa tadi yang jawab Buddha? Saya Kak. Oke, Octaviano itu Buddha, Buddha, Buddha. Jadi di bagian tiga kata ini sebenarnya dia nyebutin nama hari. Jadi dalam Jawa kuno itu ada 3 jenis hari. Hari yang siklusnya itu 7 hari, kayak kita 7 hari. Terus ada hari yang dia siklusnya itu 6 hari. Ada hari yang siklusnya itu 5 hari. Dan itu ditulis semua. Jadi bagian penanggalan dari sebuah prasasti itu tuh detail banget. Karena dari tahun, bulan, terus dia pas bulan itu dia terang atau gelap itu ditulis. Dan nama harinya itu ditulis rangkap 3 guys. Hari yang ke-7, hari yang sistem 6, sama hari yang sistem 5. Jadi was itu nama hari juga. Umanis itu kalau yang orang Jawa atau orang Bali itu masih pakai kayak Senen Legi, Senen Pon, Senen Manis. Ini ada Senen Manis atau Senen Legi. Umanis itu Legi. Terus Buddha. Buddha itu kalau hari itu hari Kamis kalau nggak salah. Hari Kamis. Nah, next setelah Buddha itu apa?
Wara. Wara, bener. Jadi ini di dalam satu baris pertama itu ada warsa, itu artinya tahun, masa itu artinya bulan, terus paksa itu artinya paruh, dan wara itu artinya hari. Next setelah wara, tat, pasangannya tatkala, Tatka. tatkala, ka panjang. Next sampingnya bergeser teknisi. Geser dong, yang bagian sana belum selesai. Yang tadi Bill yang eh, bagian atas. Anak 24 mau kelas metode. Nah, tatkala itu apa? Udah ya tatkala ya. Oh, udah ding Bill, bener ding Bill. Udah ding Bill itu tatkala Bill. Astagfirullah. Enggak, ini kan banyak banget. Kalian mau lanjut sampai jam berapa ini? Anak 25 deh. Ini mau lanjut baris kedua atau oke, mungkin eh, kita nyoba baca satu baris aja ya, guys. Jadi eh, prasasti ini itu nama prasastinya Prasasti Panunggalan. Jadi Prasasti Panunggalan ini dari masa eh, sebenarnya setelah masa Kayuwangi, tetapi bentuk aksaranya itu masih bentuk aksara Kayuwangi. Kita udah baca bagian satu barisnya tuh, itu panjang jujur. Terus tatkala, tadi kita udah baca tatkala, itu kita baru mau masuk ke inti dari prasastinya. Tatkala, jadi gue bacain aja ya ini. Tatkala pada huruf kayak U itu pa seharusnya, pa kala, pa da, bukan pa, da unta i kawik, ikutin ya, kawik kuan. Next tatkala dapunta kawikuan, kawikuan i panung, ini nung, terus ada huruf G-nya, panunggalan, L-nya double, panunggalan. Next wate, wate raja. Nah, ini hampir mirip juga dengan huruf ra, tapi ini u vokal, u ma ri. Next Bill, umari, metu, T-nya double, metu akan. Terus ini ada huruf ga, ganti. Next Bill, ganti tung, ini enga, ada ganya jadi tunggal, ini paten. Muang,
muan rangkap, muan rangkap, muan rangkap, muan rangkap nyan, muan rangkap nyan, muan rangkap nyan. Ini aku lupa pasangan apa. Mungkin da ya, muang rangkapnya dan muang rangkapnya dan muang rangkapnya dan mang le. Nah, ini ada satu huruf khusus yang ada di tabel yang aku share. Ini huruf le. Muang rangkapnya dan manglepet manglepe. Next, Bill. Oke, kita sampai jam 10 aja ya, guys. Biar nanti kalian ada waktu buat belajar sendiri, dan nanti setelah kelas ini, gue bakal ngasih beberapa eh, gambar prasasti, gambar kayak gini. Ya nanti mungkin aku bakal share ke salah satu dari kalian ya, mungkin Grace atau siapa nanti. Manglepet, manglepet, ini ta tadi lanjutannya. Manglepet takan, manglepet takan. Oke sih kalau udah ya, kalau udah mungkin 10 menit terakhir ini deh pertanyaan deh. Oke, nanti kita dokum. Bill, zoom out, Bill, dikecilin. Nah, jadi gini ya guys, bentuk prasastinya secara umum, bentuk prasasti itu dia memanjang, dan ciri khas dari prasasti-prasasti masa lama itu nanti dia bentuknya lebih gede gitu, jumlah barisnya lebih banyak gitu. Tapi biasanya yang ditulis, yang diujikan sama Mbak Ria itu 2 sampai 4 baris yang diujikan. Nah, sebelum kita tutup, mungkin dari kalian ada pertanyaan seputar teknis UTS-nya seperti apa, terus sistem penilaiannya dosen seperti apa, atau mungkin dari kalian ada yang tertarik buat nanti ambil TA atau skripsi tentang prasasti, mungkin kayak gitu. Dan jujur semester 1 itu semester-semester yang kalian belajar banyak banget. Emang nanti di semester 2 dan 3 itu kalian bakal lebih settle dan gitu. Barangkali ada pertanyaan. Bang, mau nanya Bang, itu untuk waktu Ya, pengerjaannya berapa lama ya Bang? Untuk 3 sampai 4 baris yang harus kita aksarakan. biasanya Mbak Ria itu antara 1 jam sampai 2 jam. Tidak kurang dari 1 jam. Oke, tidak kurang dari 1 jam ya Bang? Ya, tidak kurang dari 1 jam. Oke, terima kasih Bang. Bang mau nambahin. Ah, Tapi kalau di yang angkat nah, ya, jadi saya disuruh milih mau alif aksara 2 baris aja dari gimana Bil? Udah tambahannya? dasar. Panas, nggak kedengeran. Bang, jadi di angkatan 24 itu Baria ngasih 4 baris prasasti.
Nah, kita disuruh milih buat ngerjain 2 baris di antara keempat prasasti itu gitu loh, Bang. Jadi kayak 1 jam kurang juga aman. Nah, ya guys, jadi kayak gitu ya. Mungkin tiap angkatan nanti bakal berbeda, tapi eh, kalian nggak disuruh buat banyak banget gitu alih aksaranya. Mungkin 2 baris atau kalau itu prasasti pendek banget itu 4 baris lah, 4 baris gitu. Tapi biasanya sih 2 baris sih. Dan ada lagi dari yang lain? Oke, kalau buat share screen-nya boleh ditutup aja, Bill. Bang, izin Iya, tanya bang. oke. Tadi Otaviano. yang kayak vokalisasi I ya, yang bulatan di atas, tapi dalamnya ada kayak logo X-nya itu apa ya bang? Plus gitu ya. Bisa? Iya, Itu saya tadi dia nge-lag. dia E. Otavian. Oh bacanya E ya bang? Kalau E kan dia di depan kan, Mm-mm. di depan huruf. Kalau eh eh simbolnya kayak gitu tuh yang gue share di chat, atau ada yang kayak di atas huruf E tuh ada kayak huruf V-nya gitu loh. Itu dia bacanya E. Terima kasih ya bang. Oke. Lagi. Nah, ya guys. Salah satu hal paling diiniin sama Mbak Ria adalah nanti kalian jawabnya itu bakal di kertas eh folio ya yang ada garis-garisnya itu ya. Ya, kertas folio itu kalian harus dikasih jarak 1 baris atau 2 baris gitu untuk penulisannya. Nah, misalkan baris 1, 2, 3, 4 gitu. Kalian ngerjain alih aksaranya itu dengan huruf yang gede, terpisah-pisah, hurufnya jelas di baris kedua. Nah, kalian ngerjain lagi buat baris di prasastinya itu di folio baris keempat. Gitu loh, biar Mbak Ria nggak pusing gitu lihat tumpuk-tumpuk banyak, dilengkap ya. Misalnya baris 1 dari prasasti kalian tulis di baris kedua dari kertas folio kalian. Terus baris kedua dari prasasti kalian tulis di baris keempat kertas folio kalian gitu. Dan kalian harus jelas tuh kalau ada yang punya pulpen warna kayak warna biru itu kalian pakai aja. Dan buat yang tulisannya kecil atau kadang tulisannya kalau nulis cepet gitu kan biasanya tulisannya kayak dokter ya. Jujur buat UTS epigraf ini kalian pakai tulisan yang jelas dan gede. Dan ya, Mbak Ria itu dia memperhatikan sekali panjang pendeknya sama titik. Kalau itu hurufnya panjang, kayak warsa gitu, W-nya panjang, kalian harus kasih garis di atasnya A panjang. Kalau dia H, misargah gitu kayak gajah, hanya H titik bawah. Hanya bawah, hanya H titik bawah. Itu penting banget. Terus nga, itu ada nga yang N titik atas, nga N titik atas, dan eng N pancing. Itu beda ya. Nga itu dia aksara konsonan, kalau ang itu dia hanuswara. Kayak kayak apa ya? Eh, ngayuh gitu kan nganya nga konsonan. Tapi kalau payung engnya itu
henu suara. Paling itu sih tips and tricksnya. Lanjut, ada lagi? Oke, ada yang mau bertanya lagi, guys? Sebelum kita dokum. BTW besok ujiannya jam berapa? 8.30 Kak. 8.30. 9.30? 8.30 Kak. 8.30. Pastiin jangan ada yang telat. Ya guys, diusahain banget jangan ada yang telat. Oke, kalau udah nggak ada yang mau ditanyain atau mungkin nanti ketika kalian belajar lagi ada yang perlu ditanyain malam ini, feel free aja chat gua atau mungkin chat teman-teman R dan K. Mbak Ria keliling muter gitu nggak Kak? Biasanya dia muter di bagian awal doang. Sekali gitu, ntar ya udah dia bakal duduk di depan. Tapi ya nanti jarak kursinya kalian harus dikasih jarak gitu, satu tangan. Nah kan iya kan, Mbak Ria tuh kadang nggak muter kalau kalian udah membawa mood yang baik, kalian membawa mood yang fresh itu beliau nggak bakal muter-muter. Kalau moodnya lagi bagus malah beliau bakal duduk di depan sambil nyemil, nyemil coklat gitu atau main HP, balesin chat teman-temannya. Paling gitu sih. Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, berhubung udah jam 10 dan kalian juga harus belajar mandiri, ayo on cam. Kita bakal dokumentasi dan nanti bakal di post di akun Kama dan ini juga jadi apa ya LPJ kita juga guys. Jadi mohon bantuannya. Bill, kasih aba-aba Bill. Satu. Lagi udah. Bill, ini dong share screen tapi yang slide depannya aja yang ada tulisannya Kama Study Club, ada tulisannya kayu wangi itu Bill. Biar bagus aja buat LPG. Nih, mana nih ininya, apanya, itunya, bannernya, teknisi PPT tadi. Udah share screen.
mungkin sambil nunggu teknisinya, gue mau ngucapin terima kasih ya guys, karena hampir 2 jam dan pesertanya masih di atas 50-an. Dan jujur ini rekor, terima kasih banget buat angkatan 25. Dulu ketika angkatan 23 itu jujur masih sedikit, terus angkatan 24 itu mulai bagus, dan ini Aman, Bang, rekor aman. lagi. Masih banget ya guys, keren-keren. Oh iya, nginfoin lagi, besok untuk UTS Hindu Buddha juga bakal ada Kama Study Club lagi. Untuk UTS Prasejarah juga bakal ada Kama Study Club lagi. Dan apalagi ya, selain itu ya, kerajaan-kerajaan kuno, kalau kalian mau ada Kama Study Club lagi, boleh banget. Nanti kalian bilang aja ke ketua angkatan kalian, mungkin guys kita butuh materi ini gitu, mungkin nanti bisa diteruskan ke riset dan keilmuan itu. BTW ketua angkatannya siapa kalau boleh tahu? Aku, Bang. Siapa? Nada, Bang. Oke, Nada. Siap. Mas Haji buat Hindu bantuin gue Ya. dong nanti. Hindu Buddha. Ya, Ya. nanti deh. Nanti aku udah dapat sih rincian materinya dari Grace ya kemarin ya. Buat rincian materinya. Gue sebenarnya masih ada sih, cuman masih belum dibikin ke PPT. Tapi jujur angkatan 25 dipuji sih sama Prof. Agus. Pas di kelas gua. Kan kelas gua kan dikit ya yang nanya ya. Terus Prof. Agus bilang gini, aduh, kalian ini mahasiswa tingkat akhir tidak memberi pertanyaan apa-apa. Lihat tuh, angkatan 25, maba-maba, masih fresh gitu. Tapi jujur keren sih angkatan 25. Mantap. Makasih, Bang. Makasih juga, Bang. Mana nih share screen? Tapi yang tadi udah di foto kan, di screenshot kan, Lin? Ya udahlah. Kalau nggak bisa ini lagi, mungkin ya udah gitu aja ya guys. Sekali lagi gue ngucapin terima kasih buat teman-teman yang udah join malam ini sampai akhir. Hampir 2 jam kita belajar prasasti. Untuk nanti, Alfian ya tadi ya, tolong hubungi aku kapan gitu. Dan nanti bakal aku share ke salah satu ya, mungkin nanti dari Grace, aku bakal share ke Grace beberapa prasasti-prasasti dari masa Kayuwangi yang kemungkinan besar besok bakal keluar, yang kalian bisa pelajari malam ini gitu. Dan kalian nggak usah khawatir kalau kalian nggak bisa survive di arkeologi, itu bohong banget, kalian pasti bakal bisa survive. Dan UTS ini nggak usah kalian bawa berat, karena ya udah UTS kayak gitu aja. Tapi Obat nggak, aku ada obat bilangin. ya pertahankan IP kalian, jalani aja guys. Oke, sampai jumpa ya guys. Makasih udah join sampai selesai. Makasih. Boleh live ya? Kasih juga Bang. Makasih Ya, kakak-kakak sama-sama. semua. Bye-bye. Ditunggu Kama Study Club berikutnya.